Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Tapi benar Mbak. Berarti pernyataan Bang Adian benar ya Mbak? Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak pernah, setahu. Halo, jumpa lagi sahabat Karaklong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di channel kebanggaan kita Karaklong Official ya. Salam sehat untuk kita semua. Mantap. Oke, sahabat Karaklong Official sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas video yang cukup viral ya di media sosial, di beberapa media online ya, yaitu terkait dengan pernyataan Andiana Pitupulu yang dibantah oleh Puan Maharani gitu ya. Jadi dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi, Andiana Pitupulu mencoba membangun narasi untuk membunuh karakter Presiden Jokowi gitu ya. Tetapi justru pernyataan Andiana Pitupulu itu dibantah ya, dibantah oleh Puan Maharani. Di sini saya kira kita mau percaya yang mana? Apakah percaya Andiana Pitupulu ataukah percaya kepada Puan Maharani? Tentunya kita akan percaya kepada Puan Maharani karena Puan Maharani adalah pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga pembicaraan-pembicaraan penting seperti yang disampaikan oleh Andiana Pitupulu dalam video yang viral itu, saya kira tentu Puan Maharani harus tahu sebagai seorang pimpinan. Tapi kenapa Puan Maharani justru tidak tahu? Ya, ini saya kira menarik. Tapi alangkah lebih bagusnya saya tampilkan ya video di mana pernyataan Andiana Pitupulu kemudian dibantah oleh Puan Maharani. Mantap. Kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang. Dikasihnya banyak benar. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Tapi benar Mbak. Jadi pernyataan Bang Adian benar ya Mbak? Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Oke, sahabat Karaklong Official sekalian ya. Jadi itulah cuplikan video di mana Andiana Pitupulu melontarkan serangan kepada Presiden Jokowi gitu ya. Untuk Andiana Pitupulu ini terlihat mencoba untuk membangun sebuah kesimpulan ya, kepada publik bahwa Gibran berseberangan dengan PDIP ya. Gibran berseberangan dengan PDIP dalam kontestasi Pilpres 2024 ini adalah akibat dari kemarahan Jokowi karena tidak diberi izin oleh PDIP untuk melanjutkan periode ketiga atau untuk memperpanjang masa jabatan. Kira-kira begitu ya kesimpulan yang mau dibangun oleh Andiana Pitupulu atau PDIP kepada Presiden Jokowi. Tapi sayangnya pernyataan ini dibantah oleh PDIP sendiri, oleh Puan Maharani ya. Di cuplikan video tadi kita mendengar ya dengan jelas Puan Maharani menyatakan bahwa dia tidak pernah tahu. Setahu dia tidak ada Presiden Jokowi pergi memohon atau meminta kepada PDIP atau kepada Megawati supaya dia bisa memperpanjang masa jabatan atau yang melanjutkan periode ketiga. Tidak ada itu. Jadi sekarang ya kita mau percaya yang mana gitu ya. Tentu kita akan percaya kepada Puan Maharani karena Puan Maharani adalah pimpinan partai gitu ya. Oke, sahabat Karaklong Official sekalian, kira-kira pesan apa sebenarnya yang mau disampaikan ya oleh PDIP ke publik ya? Atau apa sih sebenarnya rencana yang mau dimainkan oleh PDIP? Yang pertama tentunya mereka mencoba untuk membunuh karakter Presiden Jokowi, yaitu dengan melontarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat negatif terhadap Presiden Jokowi.
Ya, jadi ini kan kalau dalam konteks komunikasi kan pernyataan ini sudah keluar gitu ya, sudah keluar dari Andian Apitupulu atau dari PDIP. Nah, pernyataan ini kan tidak bisa ditarik kembali gitu ya. Pernyataan ini sudah berkembang liar menjadi konsumsi publik di luar sana. Jadi ya tentunya ini menjadi satu keuntungan bagi PDIP untuk membangun sebuah persepsi negatif ya terhadap Presiden Jokowi dan juga mungkin terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo Gibran ya, tentu saya kira itu maksud dari PDIP. Jadi ya kemudian yang berikut adalah misalnya katakanlah pernyataan Puan Maharani. Pernyataan Puan Maharani ini kan sebenarnya bagaimana cara untuk mengelabui gitu ya. Jadi seolah-olah PDIP ini tetap membela Presiden Jokowi gitu ya. Ya jadi strategi mereka adalah ada yang menyerang, kemudian ada yang membela, dan itu orang yang sama dalam satu tim, dalam tim mereka ya. Jadi Andian Apitupulu menyerang, Puan Maharani mencoba untuk membela Jokowi gitu ya. Jadi ini kan mereka mencoba untuk bagaimana membangun persepsi publik bahwa sebegitu sayangnya PDIP ke Jokowi gitu ya, sebegitu cintanya PDIP ke Jokowi. Walaupun terkesan bahwa seolah-olah PDIP ini dikhianati ya, PDIP ini ditinggalkan, tetapi elit-elit ya, dalam hal ini Puan Maharani, Ibu Mega masih tetap sayang kepada Jokowi, masih tetap membela Jokowi. Jadi kira-kira begitu ya pesannya ya. Jadi ada pihak lain yang menyerang, tetapi ada elit-elit PDIP yang siap membantu atau membela Jokowi, kira-kira begitu. Karena kalau memang mereka mencoba untuk melakukan serangan secara brutal kepada Presiden Jokowi, kelihatannya sulit ya. Mereka sulit membangun, sulit mempengaruhi persepsi publik ya, artinya pengaruh negatif. Bagaimana mereka mencoba untuk membangun sebuah persepsi negatif terhadap Presiden Jokowi, tapi kelihatannya agak sulit. Karena apa? Karena memang tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi itu sangat tinggi. Jadi itu yang membuat PDIP kelihatan begitu sulit untuk menyerang ya, atau untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Pesan yang berikut, yang ketiga adalah saya kira ya kita mencoba untuk berpikir positif bahwa bantahan yang dilakukan oleh Puan Maharani terhadap pernyataan Andian Apitupulu itu adalah salah satu cara atau strategi untuk meredam situasi politik tanah air gitu ya. Jadi pesan yang terakhir adalah saya kira pesan pemungkas ya. Jadi menurut saya kemungkinan besar elit PDIP ini juga sedang mencoba untuk bermain dua kaki ya. Jadi ya kita lihat aja bahwa sampai saat ini Gibran tidak dipecat ya. Gibran juga tidak mengundurkan diri dari PDIP. Jadi kemungkinan besar adalah PDIP sedang bermain dua kaki. Oke, sahabat Karyawan Official sekalian, itulah kira-kira sedikit analisis yang belepotan ya terkait dengan video Andian Apitupulu yang dibantah oleh Puan Maharani. Salam demokrasi, mantap.